di Podleum Volume 2, podcastnya anak teknik perminyakan Universitas Jember. Kali ini spesial banget karena kita akan ngobrol santai tapi penuh makna dengan tema refleksi 7 tahun teknik perminyakan Universitas Jember. Saya Andika bakal temenin kalian kurang lebih selama 15 menit ke depan dan tentunya kita gak sendiri. Sudah hadir bersama kita sosok penting di balik perjalanan program studi ini, Bapak Dr. Insinyur Agustion STM IPM. Selamat datang Pak Agus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin kita ngobrol santai aja mungkin ya. Kami berterima kasih sebelumnya Pak karena mungkin di tengah kesibukan Bapak sudah menyempatkan hadir pada podcast ini untuk mungkin bercerita soal perjalanan panjang program studi teknik perminyakan mungkin ya Bapak ya. Mungkin program studi teknik perminyakan ini pada tahun ini sudah genap berusia 7 tahun Pak. Kalau mungkin bisa dilihat ya Pak, kalau nggak salah mungkin berdirinya itu pada tanggal 27 November 2018 ya Pak? Ya, SK dari Kementerian waktu itu memang tahun 2018. Tapi kita mulai menerima mahasiswa itu tahun 2019. Oke, mungkin kalau boleh flashback sedikit nih Pak. Selama 7 tahun program studi teknik perminyakan Universitas Jember ini berdiri, mungkin gimana sih Pak awal perjalanan perjalanan program studi teknik perminyakan ini? Baik, jadi memang setelah saya lulus S3 waktu itu ya 2015 dari fakultas Pak Dekan waktu itu, Bu Dekan ya, mungkin waktu itu Bu Dekannya itu mendapat amanah dari universitas sebenarnya untuk mendirikan prodi perminyakan. Alasannya kenapa? Karena di Jawa Timur itu belum ada prodi S1 perminyakan, sehingga kita memang didorong untuk mendirikan prodi perminyakan. Kemudian saya, Pak Wira waktu itu ya, dan Bu Rizka ya, kami bertiga menginisiasi, diamanahi untuk membuat proposal dan mengajukan ke LIPTI untuk pendirian prodi perminyakan. Memang tidak mudah ya, karena tidak langsung disetujui. Pengajuannya masih direvisi. Kita harus menunjukkan perbedaan kita dengan prodi yang lain itu seperti apa, penciriannya apa gitu. Itu yang harus kita coba tonjolkan. Dan alhamdulillah kita memang dekat dengan salah satu sumber energi yaitu Ijen ya, sebagai sumber panas bumi. Dan itu memang menjadi penciri bagi kita. Bahwa kita akan berupaya menguatkan salah satu bidang di perminyakan yaitu bidang panas bumi atau geothermal. Ya alhamdulillah setelah kita beberapa kali mengajukan proposal di tahun 2018 disetujui dan turun SK 2019 kita mulai menerima mahasiswa. Jadi kita sudah meluluskan kurang lebih 3 angkatan ya, mulai 2023, 2024 lah, 2023, 2024 dan tahun ini 2025. Jadi angkatan pertama kita masuk 2019. Tentunya perjalanannya penuh lika-liku ya. Ya sebagai prodi baru kita sudah banyak belajar, brainstorming, kita selalu berdiskusi dengan institusi lain, juga pemangku kebijakan dan juga praktisi. Makanya kita kan selalu mengadakan kuliah tamu ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memperkaya wawasan kita. Mahasiswa juga mendapatkan insight, pengalaman, ya, pengetahuan, knowledge dari para praktisi, ya, institusi maupun pemangku kebijakan. Mungkin itu gambaran ya pendirian prodi. Keren banget sih Pak. Mungkin kalau boleh tahu alumni teknik perminyakan ini yang lulus sudah berapa orang ya Pak dari sidang? Ya, 2019 sudah hampir semua ya tentunya ya. Kemudian 2020 juga sudah hampir semua dan 2021 ya itu sudah ada juga ya 2021 karena ini tahun 2025 sehingga ya sudah banyak karena kita kan angkatan pertama menerima 40 mahasiswa
Angkatan kedua kita 60 mahasiswa, yang ketiga juga 60. Nah, ini tahun ini kita menerima 53 ya, 52, 53. Ya, tahun depan kita akan naik lagi menjadi 60 untuk daya tampungnya. Jadi sudah banyak lulusan kita dan sudah bekerja di beberapa perusahaan, di Pertamina, bahkan ada di Malaysia, di luar negeri juga. Jadi ya, alhamdulillah itu salah satu bentuk kontribusi kita sesuai dengan tujuan pendirian juga ya. Institusi ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Dengan alumni-alumni kita yang dapat berkiprah di dunia media, sebenarnya itu ada salah satu bentuk kontribusi kita terhadap kemajuan bangsa ini tentunya. Keren banget ya Pak ya. Selama 7 tahun teknik perminyakan ini mungkin yang Bapak rasakan apa sih perkembangan selain dari tadi alumni yang baik banget ya, bagus banget ya Pak? Ya. Dari segi mahasiswa, tenaga pendidik maupun fasilitas yang ada di teknik perminyakan itu apa sih Pak perkembangan selama 7 tahun? Ya tentunya kita terus berbenah ya dengan kekuatan jaringan terutama para dosen ya, juga dari universitas kita alhamdulillah mendapatkan beberapa hibah juga dan kita akan terus berupaya. Dan yang paling penting adalah bahwa mahasiswa khususnya di perminyakan itu tentu mendapatkan wawasan yang lebih luas. Saya ingat dulu ada kakak kelas kamu mungkin ya yang sempat mau resign waktu itu. Saya panggil waktu itu dengan Pak Dika juga dan berbicara bahwa kenapa mau mengundurkan diri. Saya mau jadi petani aja Pak. Mau jadi petani, emang kan? Maksudnya gini, kalau dia jadi petani, ya maaf circle-nya tentu tidak banyak ya. Yang maaf tidak masuk merendahkan, tapi circle-nya tentu ya mungkin petani juga, pedagang, pasar, atau kalaupun dia keluar daerah juga mungkin masih berputar di sekitar dunia perdagangan gitu. Ya maaf tidak termasuk merendahkan. Tapi dengan di perminyakan apalagi mahasiswa itu kesempatan untuk berinteraksi atau circle-nya akan lebih luas. Ya. Mereka kalau mau kerja praktek mau ke Sumatera bisa, ke Kalimantan bisa, bahkan ke Irian juga ada kan ya, kakak kelas yang Irian kan. Jadi ya dengan kita berikan gambaran begitu, alhamdulillah kakak kelas itu tidak jadi resign, terus berlanjut dan sampai lulus dan bisa kerja praktek juga, bisa studi ekskursi ke Cepu ya kalau salah gitu. Jadi salah satu keuntungan dari perminyakan adalah karena kita juga sering berinteraksi dengan dunia industri ya, khususnya di lapangan, maka dari mahasiswa itu sering tinjauan industri ya, kunjungan industri maksudnya, itu akan membuka wawasan dan juga pengalaman. Betul sih Pak. Mungkin sudut pandang dari sebagai mahasiswa mungkin ya Pak, dari saya sendiri ya sebagai mahasiswa memang pandangan kita itu terbuka lebih lebar gitu. Kita dapat wawasan lebih dari segi akademik maupun non akademik, kita juga dapat pengalaman sih Pak. Mungkin ini selain jumlah Pak, selain jumlah dan kualitas, mungkin dari sarana pendukungnya rencananya apalagi Pak yang mau ditingkatkan? Ya, kita dan fakultas tentunya terus akan mensupport ya prodi-prodi baru termasuk di perminyakan. Di rektor baru kita itu kan nanti pengembangan lagi di lantai 3 ke arah timur ya, itu akan diperluas. Di situ akan ada tambahan 2 lab, sebenarnya lebih dari 2 lab, dan salah satu itu sudah jatahnya perminyakan. Jadi kita akan menambahkan 1 lagi laboratorium ya. Kemudian dengan SKK juga sebenarnya kita sudah ada komunikasi gitu ya, bahwa terbuka bagi kita untuk mendapatkan beberapa hibah alat tentunya, ini tinggal sedang ditindaklanjuti. Nah kemarin kan dari Petronas ya, kita mendapatkan hibah, itu juga masih dalam proses. Jadi memang itu sudah menjadi keharusan ya bagi universitas, khususnya bahwa kita menyediakan sarana pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa ya. Jadi walaupun sekarang eranya sudah era online ya, tapi juga tetap kita butuh fisik ya, butuh fisik yang harus bisa dipegang, bisa dilihat. Dengan era sekarang sebenarnya mahasiswa bisa berselancar kemanapun untuk mengetahui dunia migas itu seperti apa. Ada juga banyak sekali di internet untuk mencari itu, virtual juga banyak. Tapi dari segi fisik kita juga akan terus berupaya untuk menambah dan memperbanyak peralatan. Keren banget ya Pak. Mungkin saya mau tanya Pak, rencana untuk perkembangannya udah ada.
Mungkin sekarang saya mau tanya, tantangan apa sih Pak? Mungkin buat dari Bapak sendiri selama 7 tahun teknik perminyakan ini, tantangan terberat buat Bapak itu buat mengembangkan prodi teknik perminyakan ini apa sih? Ya, tentunya kita sebagai prodi berharap mendapatkan input yang terbaik ya. Itu harapan kita. Dan alhamdulillah sejauh ini saya melihat mahasiswa di prodi perminyakan itu di atas rata-rata ya. Tidak masuk menyombongkan di atas rata-rata itu sudah sebuah anugerah. Tapi juga kita akan terus berupaya. Makanya kita kan selalu mendorong nih ke mahasiswa kalau pulang gitu ya, sekalian tuh promo ke adik kelas ya, bahwa di Jembernya ada nih prodi perminyakan gitu ya. Dan ingat bahwa perminyakan itu akan terus dibutuhkan ya. Jadi energi fosil ini sulit untuk digantikan sebenarnya. Jadi kalau ada istilah bahwa akan habis, itu sebenarnya dari zaman dulu pun sudah ada image seperti itu, tapi buktinya tetap dipakai kan ya. Banyak peralatan-peralatan yang sintetis yang berasal dari fosil begitu ya, sehingga sulit digantikan. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dan menyediakan sumber dayanya. Ketika saya brainstorming, diskusi dengan beberapa manajer, site manager, kemarin juga dengan Menko di Ijen, itu bahwa sumber daya lokal ini khususnya Indonesia ya, itu terus didorong. Kalau dulu di awal-awal perkembangan dunia migas ini, hampir rata-rata kan orang luar ya, sepatu ya orang bule lah. Kalau sekarang sudah semakin sedikit dan sudah dipegang oleh bangsa kita sendiri gitu ya, sehingga memang kebutuhan akan engineer ya, alumni perminyakan itu akan terus dibutuhkan. Ya, tentu yang menjadi tantangan adalah bagaimana mahasiswa kita itu dapat bersaing dengan tentu alumni yang lain, dan dengan era borderless ini ya, tidak ada batasan ini, dan kita juga tidak hanya terkungkung pada Jawa Timur saja. Setiap lulusan itu bisa berkembang ke daerah manapun, bahkan ke luar negeri. Ketika kita kerjasama dengan yakni chapter Timur Tengah waktu itu ya, kita mengadakan kerja praktek dan tugas akhir online, itu mereka mendorong untuk sudah jangan terlalu berpikir lokal, berpikir global. Jadi kalau ingin kerja di luar negeri, mereka sangat-sangat senang gitu. Sehingga tantangan ke depan adalah bagaimana mahasiswa kita itu juga punya cara berpikir yang tidak lokal ya. Jadi berpikir global, bahwa kebutuhan akan engineer perminyakan itu tidak hanya lokal ya, tapi juga global. Sehingga kami ya, saya, Bapak Ibu dosen yang lain itu sering menekankan coba bahasa Inggris itu tingkatannya, karena kita harus berpikirnya tidak hanya di lokal, tapi berpikir global atau internasional. Itu salah satu tantangannya, bagaimana mengembangkan diri ya, mengembangkan kapasitas diri, baik hard skill maupun soft skill tentunya ya. Itu mungkin yang jadi tantangan. Nah, mungkin ini Pak Dipa, kita sampaikan dulu tantangan masih bicara soal program studi. Ya. Mungkin untuk kurikulum, bagaimana sih Pak prodi ini menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri energi yang makin cepat berubah nih Pak. Jadi ya kita selalu beradaptasi ya. Itu sudah menjadi hukum alam mungkin ya. Siapa yang tidak beradaptasi itu akan tertinggal. Dunia apapun, bidang apapun, kalau kita tidak beradaptasi kita akan tertinggal. Sehingga kita terus melakukan updating ya untuk kurikulum. Dan kalau dari DITI itu setiap 5 kali kita harus ada rekonstruksi kurikulum, dan ini kita baru saja menyelesaikan kurikulum untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Dan di mata kuliah yang tingkat akhir itu kita ada mata kuliah yang sifatnya fleksibel. Nama mata kuliahnya kalau Bapak tahu ya, kalau kita selekta ya, betul. Itu adalah untuk mengakomodir ilmu-ilmu baru yang update, yang itu bisa kita masukkan. Makanya kita tidak beri nama spesifik di situ, kita beri nama Kapita Selekta. Itu adalah tadi mengakomodir kalau ada ilmu baru atau ada pengetahuan baru atau ada apa yang lain, kita bisa ikutkan, kita masukkan di situ, sehingga mahasiswa juga tetap mendapatkan apa yang baru. Jadi kita harus tetap update dan beradaptasi dengan perkembangan. Nah, mungkin tadi tantangan sama rencana untuk adaptasi mungkin ya Pak.
Nah, dari teknik program studi teknik perminyakan ini, apa sih Pak yang menjadi ciri khas dari program studi teknik perminyakan Universitas Jember dibanding dengan program studi teknik perminyakan di kampus-kampus lain? Mungkin kan seperti UPN Yogyakarta atau mungkin kampus besar ITB yang udah lama, itu apa sih Pak yang bisa menjadi ciri khas? Ya, ketika kita mengajukan penelitian prodi tentu kita harus punya penciri ya berbeda. Waktu itu yang kita coba tekankan adalah bahwa kita karena salah satu sumber energi terdekat kita adalah IJN panas bumi, sehingga kita coba sedikit menguatkan di situ di panas bumi. Tapi bukan berarti kita full ke sana ya, karena itu sebagian sebenarnya. Geothermal itu adalah bagian dari perminyakan. Dan keputusan dari IPSTEK itu adalah Ikatan Program Studi Teknik Perminyakan seluruh Indonesia. Di situ sudah diputuskan bahwa panas bumi yang geothermal adalah bagian dari perminyakan. Makanya di kuliah-kuliah kita itu kita tambahkan itu kuliah yang berkaitan dengan geothermal gitu ya. Karena itu akan menjadi apa ya, permaduran mungkin ya di masa depan ketika energi fosil semakin berkurang gitu ya, ketika kebutuhannya mungkin diganti oleh energi listrik atau terbarukan, maka geothermal itu menjadi substitusinya, menjadi pengganti energi. Makanya kita coba ditambahkan penciri tadi yaitu geothermal. Kalau mau diperdalam lagi ada di ITB nanti semua. Kalau S1 belum ada karena memang di dikti pun nomenklaturnya tidak ada geothermalnya. Tidak ada sehingga payung hukumnya tidak ada, terus nomenklaturnya tidak ada sehingga kita tidak bisa itu mendirikan S1 panas bumi ya, bisa. Tapi dari putusan IPSTEK ini itu adalah bagian dari perminyakan. Bangga banget nih Pak dengarnya. Mungkin terakhir ya Bapak. Ya. Teknik perminyakan ini udah berdiri selama 7 tahun ya. Ya. Apa sih harapan Bapak ini sebagai kepala program studi teknik perminyakan Universitas Jember? Apa harapan Bapak untuk program studi teknik perminyakan Universitas Jember ini? Ya tentu banyak ya harapan. Kalau kita lihat goals atau tujuan awalnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mengakomodir siswa SMA di Tapal Kuda khususnya ya. Dan mengapa Jember didirikan itu kan untuk mengakomodir siswa-siswa yang ada di Jawa Timur ya, khususnya Tapal Kuda ini, supaya tidak jauh-jauh tuh kalau mau kuliah perminyakan tidak harus ke Jogja atau ke Bandung atau ke Jakarta, tapi di Jember pun ada gitu ya. Dan ternyata dalam perjalanannya tidak hanya Jawa Timur, bahkan luar Jawa pun ada gitu ya. Irian ada, Kalimantan ada, Batam ada, Sumatera ada. Jadi tentunya harapan kita tujuan utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus yang kedua adalah memberikan kontribusi yang positif yang baik tentunya pada perkembangan energi migas di Indonesia, dan ya nantinya tentu dapat kembali apa ya, alumni ini juga ikut mengembangkan prodi ini gitu ya. Makanya sering ditekankan ke mahasiswa, ini rumah kita, ayo kita kembangkan, ayo kita baguskan rumah ini gitu bersama-sama. Itu begini harapannya. Jadi harapannya akan terus berkembang dan dapat apa ya, berkiprah secara nasional maupun internasional. Amin. Mungkin untuk harapannya semoga bisa terwujud ya Bapak ya. Selain harapan, kesan-pesan mungkin Bapak terakhir, kesan-pesan untuk program studi teknik perminyakan Universitas Jember atau mungkin untuk mahasiswanya, untuk tenaga pendidiknya, itu gimana sih Pak? Baik, kalau untuk mahasiswa dulu nih karena mahasiswa ya. Jadi bahwa saya sering menekankan ke mahasiswa itu bahwa sebenarnya ya kuliah ya itu tidak hanya kita menjadi ahli di bidangnya, tapi yang paling penting adalah membentuk pola pikir. Kita dilatih untuk berpikir ilmiah. Kita dilatih untuk menyelesaikan sebuah masalah, sebuah problem dengan cara ilmiah. Kalau itu sudah tertanam dan terbentuk dalam diri kita, maka problem apapun, masalah apapun, kita bisa selesaikan dengan cara ilmiah terstruktur. Ya, itu untuk adik-adik mahasiswa. Jadi saya sering tekankan, kita memang inginnya terjun di bidang kita, ya. Tapi namanya rezeki masa depan kita tidak tahu.
Ya, kita tidak boleh mengkotakkan diri kita bahwa saya harus diperminyakan. Ternyata ketika kita nanti terjun di masyarakat, kita bukan diperminyakan, malah di ekonomi, mana itu nggak masalah. Tapi kalau mindset itu bisa dibentuk, maka sebenarnya di bidang apapun kita bisa. Tapi tentu tidak harus, tidak harus menghilangkan core kita ya. Kalau kita tetap perminyakan, jadi adik-adik tetap perkuat potensi di bidang perminyakan, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk berkiprah di bidang yang lain. Untuk Bapak Ibu dosen, masuk saya tentunya kita seperti tadi ya, kita harus update ya, beradaptasi. Ini adik-adik terus berkembang nih, ilmu berkembang ya, dengan era AI dan segala macam. Itu kalau dosen tidak juga mengejar ketertinggalan itu, nanti kita ketinggalan mahasiswa. Makanya ya kita juga harus mengupdate diri kita, termasuk saya tentunya ya, untuk bisa terus melihat perkembangan pengetahuan seperti apa, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik untuk adik mahasiswa. Dan mendoakan, jadi jangan lupa mendoakan adik mahasiswa karena itu menjadi harapan orang tua ya. Orang tua menitipkan anaknya di prodi perminyakan, harapannya adalah untuk sukses di kemudian hari. Maka Bapak Ibu, saya khususnya selain mendidik juga mendoakan supaya jangan adik mahasiswa menjadi sukses di masa depan. Itu mungkin pesan-pesan. Terima kasih banyak mungkin Pak Agus, karena dengan ceritanya seru sekali mungkin ya. Perjalanan 7 tahun bukan perjalanan yang pendek atau singkat ya Bapak ya. Dan dari teknik perminyakan ini alumni-alumninya juga udah bagus-bagus, yang lulus juga udah lumayan banyak. Mungkin terima kasih Pak atas waktunya, udah cerita panjang, pesan-pesan juga. Waktu dan inspirasinya hari ini sangat membantu lah untuk harapan prodi ini. Mungkin bisa apa ya, kasih ucapan selamat ulang tahun dan mungkin Bapak untuk teknik perminyakan Universitas Jember. Baik. Selamat ulang tahun yang ke-7 untuk prodi teknik perminyakan Universitas Jember. Semoga dengan bertambahnya usia, bertambah maju juga teknik perminyakan, solid untuk mahasiswa maupun dosennya, terus berkembang, memberikan kontribusi yang positif, kebaikan bagi bangsa, negara maupun ilmu pengetahuan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun, sukses untuk semua. Amin. Terima kasih banyak Pak Agus untuk waktunya hari ini. Nah, itu dia obrolan kita dari di Podleum Volume 2 dengan tema refleksi digital teknik perminyakan Universitas Jember. Semoga harapan, cerita, pesan dari Bapak Agus bisa jadi motivasi buat kita semua untuk terus berkarya dan meningkatkan dan membanggakan program studi teknik perminyakan Universitas Jember. Mari kita jaga semangat dan kebanggaan kita bersama. Saya Andika pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat ulang tahun teknik perminyakan Universitas Jember yang ke-7 tahun. See you Petrovelas.